Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gogel semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik. Video pertama ada Rocky Gerung. Nampaknya aktivitas Pak Jokowi pasca pensiun ini membuat para pakar, para profesor ini menjadi kelimpungan ya. Bagaimana tidak, setelah Ferry Amsari yang merasa sakit hati karena Pak Jokowi terus menerima tamu di Solo, kini Rocky Gerung juga nyinyir. Karena apa? Pak Jokowi itu San Mori pakai motor bersama klub motor juga dininyirin, dibandingkan dengan Pak Prabowo yang ke India beli buku dan lain sebagainya. Ya masa iya sih Rocky, Pak Jokowi kan sudah pensiun. Lah mau apa aja ya terserah. Mau motoran kek, mau ngopi kek, mau jalan-jalan ya terserah. Pak Jokowi bukan presiden, sekarang presidennya Pak Prabowo, jadi wajar ketika Pak Prabowo itu kunjungan ke luar negeri ya wajar. Dulu Pak Jokowi juga berkunjung ke luar negeri gitu loh. Apa? Sekelas Profesor Rocky Gerung kok nyinyirin Pak Jokowi motoran pakai klub motor? Apa itu? Apa kehabisan bahan mengkritik sehingga serabutan, serampangan mengkritik Pak Jokowi? Itu bukan kritik Rocky, itu nyinyiran gitu loh. Lah Pak SBY melukis kok nggak disindir? Bu Mega lagi apa sekarang kok gak gisir? Kenapa Pak Jokowi terus yang disindir? Gitu loh. Di video kedua ini tentunya Ustadz Dasaat Latif ini membungkam para pembenci Pak Jokowi, membungkam para pengkritik Pak Jokowi. Karena apa? Semasa menjabat Pak Jokowi itu habis-habisan dikritik, padahal beliau ada loh kerjanya bermanfaat untuk rakyat dan lain sebagainya. Di video ketiga ada sebuah tamu yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu sampai menangis melihat Pak Jokowi yang terus-terusan dihujat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Presiden Prabowo ada di India dan pergi ke toko buku, lalu mengunjungi tokoh humanisme internasional itu Mahatma Gandhi. Presiden Jokowi justru, mantan Presiden Jokowi justru mondar-mandir di atas motor gede itu untuk menikmati sore katanya atau jalan-jalan tuh dengan komunitas pemotor di Kota Solo. Jadi kita juga lihat ini kontrasnya antara seorang yang harusnya ada di dalam perpustakaannya, atau mungkin Pak Jokowi merasa udah 2 minggu saya di perpustakaan maka saya mau jalan-jalan pakai motor, walaupun orang tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya perpustakaan. Pak Jokowi tidak punya tradisi mengunjungi situs-situs yang menimbulkan inspirasi tentang kemanusiaan, tentang kebebasan, tentang ilmu pengetahuan. Jadi Pak Jokowi memang memilih hobi untuk yang mondar-mandir aja atau warawiri di atas motor gede kan, sambil tuh angkat tangan pada Jokowi dari atas sepeda motor. Berapa banyak orang yang lalu-lalang tapi tidak peduli Jokowi mau naik motor gede yang mungkin cc-nya sebesar cc Honda BB itu. Ini bukan soal dulunya, tetapi yang jadi soal adalah orang mau lihat ketokohan seseorang itu justru setelah dia lengser. Jadi ketika Presiden Jokowi memerintah itu ada kesibukan kenegaraan, walaupun pada akhirnya orang sebutin kesibukan kenegaraan Jokowi ada kesibukan untuk memastikan bahwa dinasti dia masih akan terus dan hingga tidak ada. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus, Pak. Paling susah diurus. Awal COVID tahun lalu digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli, dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang nggak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia, Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dia bilang itu vitamin C. Stres Pak jadi pejabat. Pak Haji Joko Widodo yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah takdirkan saya sebagai pendakwah di bumi Indonesia. Saya dakwah dari Sabang sampai Merauke. Apa yang saya saksikan tadi itu betul, dan saya salah satu bangsa Indonesia, pendakwah bangsa Indonesia yang menikmati karya infrastruktur Bapak. Termasuk tadi saya cemas dari Bandung, takut ketinggalan acara ini. Ternyata alhamdulillah ada kereta cepat yang bisa menyingkat acara, menyingkat waktu. Yang tadinya bisa 3 jam, alhamdulillah dengan WUS bisa ditempuh 45 menit. Begitu juga dulu waktu saya kuliah, saya ke kampung saya dari Makassar ke Pinrang, jarak tempuhnya bisa sampai 6 jam. Dengan adanya kereta api di Sulawesi Selatan, alhamdulillah saya hanya bisa menempuhnya 1,5 jam. Saya yakin kebaikan-kebaikan seperti ini, orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi amal jariah. Seperti yang Rasulullah SAW informasikan, ketika Dasat Latif nanti wafat, Bapak Presiden Republik Indonesia pada akhirnya akan menghadap kepada Allah, maka 3 amal yang bisa terus mengalir tanpa batas, yaitu satu di antara 3 itu adalah ilmu dan pembangunan yang bermanfaat. Saya ke Jayapura, saya menikmati jembatan yang Bapak resmikan. Saya ke Kalimantan, saya menikmati tol yang Bapak persembahkan. Semoga Allah merahmati hidup Bapak. Semoga teman-teman yang bergabung di Gapensi menjadikan ilmu dan usaha Bapak yang hadir di tempat ini amal jariah. Salah satu pengunjung, ibu-ibu senang bercampur sedih, bisa berfoto dengan Jokowi. Dirinya menangisi Jokowi selalu dibully, hingga sempat membuat sayembara tentang prestasi Jokowi, dan berikut kisahnya. Makanya anak aku udah di Jerman, nikahnya. Kamu bilang kamu harus ketemu Jokowi. Kenapa Bu suruh ketemu Jokowi? Karena saya, waktu Pak Jokowi dibully semua orang, saya bikin sayembara. Sayembara apa tuh? Sayembara orang bikin video gitu tentang prestasi Jokowi. Dan saya senang bisa ketemu Bapak. Ya Bu. Tadi mungkin ada doa khusus buat Bapak? Bapak sehat terus, makasih bikin Indonesia. Waktu suami saya di Amerika Selatan, Indonesia sangat dihargai. Karena Presiden Jokowi. Makasih Pak Jokowi. Mungkin ada kenangan khusus dengan Pak Jokowi, pernah bertemu atau Belum gimana? pernah. Belum Ini pernah. pertama kali. Ini pertama kali. Ditunjukin fotonya ketika tadi foto sama Pak Jokowi seperti apa? Sampai nangis itu ya. Warga melihat Pak Jokowi dihina-hina terus. Sampai nangis haru pokoknya.